Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, Abdullah Azhar Anas, menyebut perlu ada pemerataan penempatan ASN agar pelayanan publik lebih merata. Selama ini, perkotaan masih menjadi magnet bagi para ASN. Tetapi pemetaan penempatan PNS di berbagai daerah ke depan perlu dipetakan menjadi jauh lebih bagus. Masalah terkait banyaknya PNS yang ingin pindah ke kota, ini banyak menjadi kendala dan masalah bagi pemerintah daerah yang tersebar di berbagai pulau dan berbagai daerah di seluruh Indonesia. Lalu bagaimana ke depan? Menurut kami adalah ini perlu ada reward and punishment menurut saya, sehingga tidak mendorong adanya perpindahan PNS yang selalu ingin pindah ke kota dan mereka tidak mau mengajar di daerah-daerah terpencil. Ya, kita lanjutkan dialog kita, Pak Cahyo. Tadi sudah dengar sendiri katanya banyakkan orang kalau mau jadi ASN ditempatkan di kota. Artinya tidak kurang menarik ini katanya di daerah. Sementara tadi katanya permintaan yang banyak justru di daerah. Bagaimana, Pak? Ya, saya kira saya sependapat ya bahwa perencanaan manajemen ASN ini sudah kita persiapkan dengan detail. Sebelum kita membuka tes penerimaan, harus kita rencanakan dulu. Kementerian A butuh berapa, lembaga B butuh berapa, daerah A butuh berapa, kota A butuh berapa. Jadi perencanaan itu jelas. Sehingga proses rekrutmennya itu jelas. Kayak tadi Pak Anas mengatakan Banyuwangi butuh apa? Butuh tenaga apa? Mungkin masalah yang punya kemampuan IT, mungkin yang bisa masalah pembukuan. Nah, itu tesnya itu. Jadi masalah manajemen yang kita persiapkan mulai perencanaan, mulai perekrutan, dan kemudian mulai pengembangan kompetensi. Itu yang paling inti. Nah, dari sekarang yang Bapak Jokowi sampaikan visi misi itu penyederhanaan birokrasi. Supaya pengambilan keputusan, kebijakan, perizinan, kemudian melayani masyarakat tidak birokrasi yang panjang. Tapi terus pola pikir struktural itu dijadikan fungsional. Begini Pak, sampai keluar yang namanya birokrasi, reformasi birokrasi di lingkungan ASN. Salah satu ukurannya itu kan soal produktivitas. Cara mengukur produktivitas para ASN itu seperti apa? Dan sebenarnya sampai ada keluar itu apakah memang benar ASN kita itu nggak produktif? Saya nggak membela ya, ASN kita sudah kerja dengan baik. Walaupun bukan bidangnya, bukan kompetensinya, dia kerja. Dia bukan seorang guru, tapi dia karena kebutuhan guru kurang di daerah, dia menjadi guru. Dia bukan kapasitas sebagai seorang perawat, karena kebutuhan di puskesmas, di RSUD, dia jadi itu. Nah, ini yang ingin kami tata. Bahwa dengan pengalihan jabatan fungsional, karena pemerintah pusat dan daerah kan tujuannya melayani masyarakat. Nah, Bapak Jokowi menginginkan Bapak Presiden visi misi ini bahwa ASN kita itu bagaimana menjadi ASN yang smart, yang profesional, sesuai kompetensinya dia bekerja. Nah, kondisi yang ada sekarang ini kan masih ada tadi yang saya sampaikan 1,6 juta yang tenaga administrasi. Nah, ini kan ya mari kita latih. Masih sempat gitu melatihnya gitu? Ya, secara... Kan targetnya 2020 Presiden meminta adalah yang namanya reformasi. Ya tadi sudah selesai. Tapi cuma dengan perpindahan. Ya, kalau yang tidak bisa fungsional ya dia jadi staf biasa. Sampai dia pensiun atau sampai dia mengundurkan diri atau sampai dia punya kemampuan lain yang bisa dimanfaatkan. Berarti saya konfirmasi sekarang Pak, tidak ada pemecatan begitu di ASN? Enggak ada dong. Enggak ada. Bagaimana? Dia dipecat kalau dia melanggar hukum. Dia dipecat kalau dia menggunakan narkoba. Dia dipecat kalau dia korupsi. Sudah ada. Atau dia mengajukan mundur. Atau kan nggak mungkin dipecat sampai pensiun. Itu aja. Lantas ini Pak Cahyo juga sih yang bilang bahwa 20% ASN kita itu tidak produktif. Tapi agak sulit begitu untuk yang tadi akhirnya kan ada perpindahan bukan pemecatan seperti itu. Nah, anggaran kita ini kan lebih banyak juga ya untuk belanja kepegawaian. Kalau kita lihat dalam belanja APBN selalu realisasinya itu banyaknya di kepegawaian. Nah, kalau misalnya kita melakukan reformasi di ASN, kita itu bisa hemat berapa sih Pak sebenarnya? Gini ya, idealnya sebuah kementerian, sebuah lembaga itu paling tidak harus 40-60 ya. 40% itu untuk belanja pegawai, 60% untuk belanja pembangunan.
modal. Nah selama ini kan ada yang 80% untuk belanja pegawai. Yes. Nah ini yang menjadi pikiran Bapak Presiden. Bahwa apapun manajemen ASN harus ditata dengan baik, jangan sampai merugikan anggaran pembangunan. Yeah. Nah kalau tadi memangkas eselon 3, 4, 5 menjadi fungsional, dalam konteks visi misi Bapak Jokowi untuk 5 tahun ke depan, ini akan membangun efektivitas kerja dan efisiensi anggaran. Oh, berarti yang 60% Pak Cahyo sebutkan itu sudah diturunkan lah jabatannya, saya harus sebut begitu kan? Bertahap. Bertahap. Mulai Juni baru 60% selesai. Nah yang 40% sesuai kesepakatan yang dipimpin oleh Bapak Bapres, paling tidak Desember. Oke, Presiden bisa nggak sih Pak sebenarnya memberhentikan ASN yang tidak produktif dan mungkin ya tidak mendukung begitu? Pengertian memberhentikan itu ya tidak diberi jabatan. Tidak dipecat, tidak. ASN kan sudah kontrak kerja dia. Sampai pensiun, tapi batas usianya juga ada. Nah, hanya dalam konteks proses seleksinya aja. Sekarang eselon 1, eselon 2, itu harus selektif betul dia. Sudah pendidikan, dia punya keahlian di bidang apa, masa kerjanya bagaimana. Lantas apa kabar dengan mereka Pak yang tenaga honorer begitu kan juga salah satu menjadi perhatian kita juga kan selama ini, lalu kemudian apa gebrakannya? Bapak Jokowi selama 5 tahun kemarin sudah banyak ya, hampir 20 ribuan ya. Ini memang masih ada sisa. Nah sisa inilah yang nanti akan difungsikan ke pegawai P3K. Ini sedang dalam tahap proses ini. Oke. Ya, kita ingin menyelesaikan itulah. Ini memang pekerjaan rumah lama, kita akan coba bertahap supaya teman-teman yang sudah bekerja sebagai tenaga honorer, yang sudah ikut tes, yang lolos tes, itu nanti akan tetap kita perhatikan. Tapi ya bertahap kan masalah kondisi keuangan kita. Diperhatikan maksudnya akan tetap diterima atau gimana? Ada yang sudah bisa diterima. Tapi sebagian sabar dulu, iya. karena anggaran kita gitu. Masalah anggaran dan sebagainya ya. Karena pegawai kita yang kemarin ikut tes 2019, sekarang juga belum selesai untuk tes-tesnya ya. Makanya tahun ini tidak. Ada hikmah dari pandemi COVID ini dengan kerja di rumah, kerja kedinasan di kantor. Itu kalau di-manage dengan baik, ini akan menjadi banyak berkurang anggaran. Untuk makan, untuk transport dan sebagainya. Lumayan sih ya, efisiensi kalau kita itu bisa dialihkan ke yang lain. Gitu pertanyaan terakhir saya Pak, apa gebrakan dari Kemenpan RB? Karena di sini kan kita lihat ada BKN juga sudah membuka CPNS tahun ini, kemudian juga Kementerian Keuangan juga demikian, tidak akan lagi menerima ASN di kementerian mereka. Lantas gebrakannya apa dari Pak Cahyo? Nah, saya kira kami hanya melaksanakan visi misi Bapak Presiden, yaitu reformasi birokrasi, yang menyangkut tadi tahapannya perencanaan, perekrutan, pengembangan kompetensi, peningkatan kesejahteraan, pengembangan karier, bagaimana membangun ASN kita yang smart, ASN kita yang bekerja sesuai dengan kompetensinya, karena tujuannya adalah untuk mempercepat melayani masyarakat di semua aspek dan mempercepat proses perizinan. Kalau izin investasinya cepat, pertumbuhan daerah akan baik. Termasuk tadi yang diinginkan oleh Pak Anas, asosiasi tadi, ya harus merata. Jangan fokus cuma di kota aja gitu kan. Semua sama. Ya, baik. Terima kasih Pak Cahyo atas waktunya di segmen Kompas Bisnis di Berita Utama. Yang jelas tadi yang kami rangkum bahwa ini semua tujuannya juga untuk penghematan dan untuk meningkatkan produktivitas dari ASN. Dan pelayanan masyarakat. Dan pelayanan tentu saja. Dan yang jelas memang saudara sudah tidak ada lagi. Dan new normal tadi. Dengan new normal tadi ya ASN harus tetap produktif, mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Dan intinya kalau jadi ASN harus produktif supaya uang yang dikeluarkan oleh negara tidak sia-sia. Begitu ya Pak Cahyo ya. Terima kasih waktunya Pak Cahyo dan saudara, jangan kemana-mana.